Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzal Novian dengan NPM 244301005. Di sini saya sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dari mata kuliah Machine Learning dengan judul Analisis Komparatif Algoritma Linear Regression dan Key Nearest Neighbor untuk prediksi performa akademik mahasiswa berbasis antarmuka linear. Sebelum kita masuk ke presentasinya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada pemateri 1, yaitu Neza Mustika Cairani dengan NPM 244300095. Kemudian yang kedua ada Nindiani Sabrina Zara dengan NPM 244311112. Kemudian ada M. Fadizah Nur Arifan sebagai pemateri 3 dengan NPM 2430164, dan yang terakhir ada Hafiz Nova Kadafi dengan NPM 2433116 sebagai penjelas itu. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Neza Mustika Cairani. Pendahuluan, penilaian akademik mahasiswa selama ini bersifat reaktif, di mana intervensi baru dapat dilakukan setelah nilai ujian keluar. Padahal, performa akademik dipengaruhi oleh banyak faktor seperti waktu belajar, pola tidur, motivasi, tingkat stres, dan fasilitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem prediksi dini yang mampu memproyeksikan nilai mahasiswa sebelum ujian berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana pengaruh kebiasaan belajar dan faktor psikologis terhadap nilai ujian. Yang kedua, algoritma mana yang lebih akurat antara linear regression dan KNN. Dan yang ketiga, bagaimana model terbaik dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi web interaktif. Informasi dataset. Dataset yang digunakan adalah Student Habits and Academic Performance. Dataset yang bersumber dari platform Kaggle disusun oleh Aryan Kumar. Dataset ini mencakup 80.000 baris data dengan 31 kolom awal dan setelah diproses pembersihan menjadi 79.994 baris dengan 9 kolom terpilih. Terdapat 8 fitur input sebagai variabel independen, yaitu durasi belajar per hari, IPK semester sebelumnya, tingkat motivasi, skor kecemasan ujian, tingkat stres, rata-rata jam tidur, dan kualitas internet. Adapun variabel target yang diprediksi adalah exam score, yaitu nilai ujian akhir mahasiswa dalam skala 0 hingga 100. Linear regression. Linear regression adalah algoritma machine learning yang bersifat parametrik dan digunakan untuk mencari hubungan linear antara satu atau lebih variabel prediktor dengan variabel target. Terdapat 2 jenisnya, yaitu simple linear regression yang menggunakan satu variabel independen dengan persamaan y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x ditambah epsilon, serta multiple linear regression yang menggunakan banyak variabel independen. Algoritma ini bekerja dengan meminimalkan jumlah kuadran residual melalui kode ordinary least square atau OLS untuk menemukan garis prediksi terbaik. Keunggulan utama linear regression adalah sifatnya yang transparan dan mudah diinterpretasi karena setiap koefisien dapat dijelaskan secara logis kepada pengguna. Baik, selanjutnya yaitu Key Nearest Neighbors atau KNN. Secara sederhana, KNN ini adalah algoritma yang memprediksi nilai baru dengan cara melihat tetangga terdekatnya. Jadi, dia mencari data-data terlatih yang paling mirip atau paling dekat jaraknya dengan data baru tersebut. Cara kerjanya ada 4 langkah utama. Yang pertama yaitu kita menentukan dulu nilai K, yaitu jumlah tetangga terdekat yang mau kita ambil. Kedua, kita hitung jarak antara data baru dengan semua data terlatih kita menggunakan rumus. Ketiga, kita pilih sejumlah K tetangga yang paling dekat. Dan yang terakhir, kita lakukan prediksi. Dalam kasus regresi ini, prediksi berupa rata-rata nilai dari K tetangga tersebut. Kemudian, mengapa kita memilih 2 metode ini? Alasan utamanya adalah karena adanya perbedaan fundamental dari pendekatan matematisnya. Kita ingin membandingkan 2 sudut pandang yang bertolak belakang. Yang pertama dari linear regression,
yang mewakili pendekatan parametrik yang mengasumsikan adanya tren linear secara global, dan yang kedua KNN mewakili pendekatan non-parametrik yang bebas dari asumsi distribusi dan data, lebih fokus pada pendekatan lokal antar data. Dengan membandingkan kedua algoritma ini, penelitian kita bisa membuktikan secara empiris apakah data perilaku belajar mahasiswa sebenarnya lebih akurat didekati dengan tren linear global atau justru melalui kedekatan lokal. Selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan di Google Colab. Seluruh proses pengolahan data dan permodelan ini kami eksekusi menggunakan bahasa pemrograman Google Colab atau Python dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, data kita muat dulu database ke dalam pandas data frame. Dari total 31 kolom awal, kita seleksi dan pilih 9 kolom inti yang paling relevan. Kedua, data cleaning. Kami menggunakan pembersihan data dengan menghapus 6 baris duplikat sehingga dari data mentah yang tadi sekarang tersisa 7.994 baris data bersih. Ketiga, feature engineering. Untuk kolom yang bertipe teks seperti variabel, internet quality, dan extracurricular participation, kita konversi menjadi nilai biner menggunakan teknik one-hot encoding agar bisa diproses oleh model. Keempat, data splitting. Data kemudian kita bagi dengan rasio 80:20 menghasilkan 63.995 baris untuk data latih dan 15.999 baris untuk data uji. Kelima, training dan evolution. Kedua model, baik linear regression maupun KNN, kita latih secara paralel. Setelah itu, kinerjanya dievaluasi menggunakan 3 metrik utama, yaitu MAE, RMSE, dan R-squared score. Dan yang terakhir, deployment. Model terbaik yang menghasilkan performa paling optimal akan kita simpan ke dalam format file biner menggunakan library Pickel agar siap digunakan di tahap berikutnya. Kemudian ada hasil dan perbandingan model. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa linear regression unggul di seluruh metrik dibandingkan KNN regression. Linear regression menghasilkan MAE sebesar 3,1956, RMSE sebesar 4,1875, dan R2 skornya sebesar 0,8705. Artinya, model mampu menjelaskan 87% variabilitas nilai ujian mahasiswa. Sementara itu, KNN regresor menghasilkan MAE sebesar 5,0330. Sementara itu, RMSE sebesar 6,5171 dan R2 skornya sebesar 0,6863. Berdasarkan analisis fitur importance, IPK sebelumnya menjadi prediktor paling dominan dengan pengaruh positif terbesar, diikuti oleh tingkat motivasi dan jam belajar per hari. Di sisi lain, kecemasan ujian dan tingkat stres terbukti menjadi faktor penghambat utama terhadap capaian nilai mahasiswa. Kemudian ada Streamlit. Streamlit adalah framework open source berbasis Python yang memungkinkan pengembangan aplikasi web interaktif tanpa perlu menguasai HTML, CSS, maupun JavaScript. Framework ini dipilih karena dapat mengintegrasikan pipeline machine learning dari skitlearn langsung ke antar muka, pengguna dalam satu Python tanpa layar API tambahan yang kompleks. Untuk mengoptimalkan performa sistem, diterapkan teknik model caching menggunakan dekorator STCS resource, sehingga proses ini inferensi dapat berlangsung di bawah 50 milidetik. Selain itu, model yang dilatih disimpan dalam format file biner menggunakan Pickle, sehingga tidak perlu dilatih ulang setiap kali aplikasi dijalankan. Kemudian ada fitur web, pengguna dan manfaat. Aplikasi web yang dibangun memiliki 2 tab utama, yaitu kalkulator prediksi nilai, di mana pengguna dapat memasukkan data kebiasaan belajar mereka secara interaktif dan langsung mendapatkan prediksi nilai ujian dalam skala 0 sampai 100 secara real time, lengkap dengan kategori grade A hingga grade E, serta rekomendasi belajar yang dipersonalisasi. Tab kedua adalah dashboard performa model yang menampilkan metrik evaluasi seperti R2 score dan MAE, serta visualisasi fitur importance untuk keperluan evaluasi oleh dosen. Kemudian ada sistem ditujukan untuk 2 kelompok pengguna utama. Yang pertama, mahasiswa ingin melakukan simulasi.
Apa yang terjadi jika saya belajar lebih lama sebelum ujian berlangsung? Kedua dosen pembimbing akademik yang ingin mengetahui faktor dominan penyebab rendahnya capaian mahasiswa bimbingannya. Manfaat utama sistem ini adalah mendeteksi mahasiswa berisiko sebelum ujian berlangsung, mendorong kesadaran diri mahasiswa terhadap kebiasaan belajarnya, serta mendukung pengambilan keputusan akademik yang berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, ada Smart Student Performance Predictor, yaitu sistem analisis dan prediksi nilai ujian berbasis machine learning menggunakan linear regression dan KNN. Di sini, pada input parameter karakteristik mahasiswa ada dua bagian. Yang pertama adalah faktor akademik dan kebiasaan, dan faktor mental dan pendukung. Pada bagian faktor akademik dan kebiasaan, ada IPK sebelumnya. IPK ini memiliki keberpengaruhan sebesar 83,2%. Dan selanjutnya ada jam belajar mandiri per hari. Semakin besar angkanya, maka akan berdampak semakin positif pada hasilnya. Jam belajar ini memiliki keberpengaruhan sebesar 24,1%. Dan selanjutnya, ada rata-rata jam tidur per malam. Sama seperti jam belajar mandiri per hari, jam belajar tidur per malam ini memiliki dampak positif semakin besar nilainya, dengan tingkat keberpengaruhan sebesar 9%. Dan untuk yang bagian ini, apakah mahasiswa aktif berorganisasi atau UKM? Ini memiliki nilai positif, tapi tidak terlalu berpengaruh, karena tingkat keberpengaruhannya hanyalah sebesar 0,3%. Lanjut kita ke bagian faktor mental dan pendukung. Yang pertama, ada tingkat motivasi belajar. Pada tingkat motivasi belajar, semakin besar nilainya, semakin positif juga hasil angka kita dapat. Dengan tingkat keberpengaruhan sebesar 25% tingkat keberpengaruhan. Selanjutnya, ada tingkat kecemasan menghadapi ujian. Nah, pada kali ini, justru nilainya akan semakin negatif apabila kita memperbesar nilainya. Kecemasan menghadapi ujian. Nah, pada kali ini justru semakin besar nilainya, maka akan berdampak negatif bagi hasilnya. Seperti yang kita lihat di sini, tingkat keberpengaruhannya malah akan menjadi minus dengan tingkat keberpengaruhan sebesar 11,8%. Minus 11,8%. Selanjutnya, ada tingkat stres saat ini. Ini sama seperti sebelumnya, juga akan berdampak negatif apabila nilainya semakin besar. Seperti yang kita lihat di sini, tingkat keberpengaruhannya adalah minus 23,5%. Selanjutnya adalah kualitas akses di rumah, akses internet di rumah. Apabila kualitasnya adalah medium, justru malah akan berdampak negatif bagi siswa, karena mahasiswa akan lebih suka bermain internet dengan tingkat keberpengaruhan minus 0,2%. Namun, apabila kualitasnya adalah low, justru akan meningkatkan hasil dari prediksinya sebesar plus 0,3%. Seperti contoh di sini, kita akan menghitung prediksinya menggunakan IPK 4,0, jam belajar 8 jam per hari, rata-rata jam tidur 8 jam per malam, dengan aktif berorganisasi, dengan tingkat motivasi belajar sebesar 7, tingkat kecemasan sebesar 5, tingkat stres sebesar 4, dengan kualitas internet sebesar di tingkat low, maka hasilnya adalah mahasiswa tersebut mendapatkan nilai A. Hasilnya adalah prediksi grade A. Dengan rekomendasi kelompok, pertahankan konsistensi tinggi ini. Pola belajar, waktu tidur, dan tingkat pengelolaan stres mahasiswa sudah berada di titik sangat ideal. Jadi itu adalah presentasi yang dapat Bapak kami sampaikan. Kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari presentasi ini adalah penelitian ini membandingkan dua algoritma machine learning, yaitu linear regression dan KNN regression.
untuk memprediksi nilai ujian mahasiswa berdasarkan kebiasaan belajar dan faktor psikologis. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa linear regression lebih unggul dengan R-2 skor sebesar 0,8705. Artinya model mampu menjelaskan 87% variabilitas nilai ujian mahasiswa, jauh lebih baik dibanding KNN yang hanya mencapai 0,6863. Faktor yang paling berpengaruh positif adalah IPK sebelumnya, jam belajar, dan motivasi, sementara kecemasan ujian dan stres menjadi penghambat utama. Model terbaik kemudian diintegrasikan ke dalam aplikasi web berbasis Streamlit yang sudah kami presentasikan tadi, yang memungkinkan mahasiswa dan dosen memprediksi nilai secara real time sebagai alat evaluasi diri akademik. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf, dan terima kasih kepada para penonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.